Kami siap terima berkat yang luar biasa. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Allah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, kita sambut Tuhan Yesus dengan tepuk tangan yang paling meriah malam hari ini. Haleluya. Saya sangat percaya dan yakin bahwa kesetiaan dan kesungguhan saudara itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, saya percaya satu hal, bahwa Dia tidak hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara, tapi Allah sanggup memberikan apa yang menjadi keinginan saudara. Impianmu, harapanmu. Saya percaya setiap kita punya impian dan harapan. Amin saudara. Dan saya percaya yang bisa mewujudkan cuma Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang setuju katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Saudara, banyak orang bermasalah dengan apa yang saya sebut dengan ketekunan. Sulit orang untuk bisa benar-benar tekun dan gigih di dalam mencari Tuhan, di dalam mengajar impian dan harapan mereka. Akhirnya apa saudara sekalian? Banyak orang berhenti di tengah jalan, ya, mudah menyerah ketika apa yang dicari, diharapkan, ya, yang diusahakan tidak tampak dengan jelas dan belum terlihat sampai hari ini. Orang mudah berhenti di tengah jalan. Makanya saya katakan dari awal, banyak orang bermasalah dengan apa yang disebut dengan ketekunan. Padahal sebetulnya ketekunan sangat penting. Ketika ketekunan berhenti, kita tidak lagi tekun, gigih memperjuangkan hidup kita, saudara sekalian. Ya, Tuhan partner kita, Tuhan sanggup memberkati kita, tapi Tuhan bekerja sama dengan setiap kita. Saudara sekalian, ketika ketekunan tidak ada dalam hidup kita, kegigihan tidak ada dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Impianmu menjadi sia-sia, harapanmu kandas di tengah jalan. Ya, income yang engkau ingin raih bulan-bulan ke depan, ingin nambah income, ingin lebih diberkati, usahanya ingin maju, pabriknya ingin lebih luar biasa, saudara sekalian. Akhirnya semuanya menjadi sirna. Kenapa? Karena kita berhenti di tengah jalan. Tidak tekun. Saya katakan faktor yang terpenting adalah ketekunan. Lebih dari apapun untuk mengejar impian, harapan, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya menjadi kandas di tengah jalan. Apa yang menjadi keinginan kita tidak terpenuhi. Ketekunan lebih dari apapun juga. Orang boleh cerdas, hebat, punya relasi, koneksi-koneksi yang luar biasa saudara. Tapi kalau kita tidak punya ketekunan, kita sulit untuk berhasil. Tapi mungkin Anda biasa-biasa saja, tidak terlalu cerdas, average saudara. Tapi tekun, gigih. Saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti berhasil. Amin. Yang setuju katakan amin saudara sekalian. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Nah saudara, penulis Ibrani mengatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya itu diperhadapkan di dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan untuk setiap kita. Dan untuk memenangkan perlombaan atau pertandingan yang diwajibkan bagi kita, itu dibutuhkan sebuah ketekunan, semangat pantang menyerah, tidak mudah berhenti, tidak mudah putus asa, terus kejar impianmu. Cepat atau lambat, pasti terjadi. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Tapi yang penting lakukan firman. Saya nggak akan mau pergi kemana-mana saudara, karena saya bicara soal ketekunan. Kalau kita tekun cari Tuhan sungguh-sungguh, menyenangkan Tuhan, dan berusaha, pantang menyerah, mengejar impian dan harapan saudara. Saya percaya masa depan yang terbaik pasti menjadi milik saudara. Saya gak punya apa-apa Pak. Ketika Anda punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Lakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Jangan minder, jangan ragu. Selama kita hidup dan punya Allah yang hidup, hari esok yang terbaik selalu ada di depan kita. Coba kita lihat Ibrani yang ke-12.
Ibrani yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Saya paling bersemangat untuk nyampaikan ketekunan. Sebab Tuhan bicara khusus, sampaikan ketekunan terus menerus. Aku ingin umatku berhasil dan menikmati masa depan yang terbaik. Ibrani 12 ayat yang pertama, saudara. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ya, ayat pertama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu apa saudara? Merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan apa? Yang diwajibkan. Jadi wajib saudara bagi kita. Alkitab mengetengahkan dengan jelas bahwa hidup kekristenan itu digambarkan seperti sebuah perlombaan lari atletik. Anda tuh atlet lari, perlombaan lari. Dan untuk memenangkan sebuah perlombaan lari, pertandingan itu wajib saudara. Anda dan saya wajib ikuti perlombaan ini. Gambaran firman Tuhan. Hidup kita seperti perlombaan lari saudara. Nah, untuk memenangkan sebuah perlombaan lari saudara, dikatakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu apa saudara? Merintangi kita dan berlomba dengan apa? Apa saudara? Dengan tekun. Saya nggak ngarang saudara. Makanya saya ngajak saudara baca sama-sama. Saya nggak mau dianggap pendeta ini cuma ngomong aja. Tapi dasar ayatnya kuat. Jadi kalau saudara ingin menang dalam hidup ini sampai ke finish, terima medali emas, ya dapat rumah, dapat uang. Artinya apa? Sukses, berhasil, meraih impian, goal, sasaran, keinginan, kerinduan saudara semua. Anda ingin meraih kesempatan emas, peluang emas yang luar biasa. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Saya nggak bahas yang di depan, tapi saya perlu singgung sebentar supaya jelas. Tanggalkan semua beban, apa yang merintangi hidup kita untuk meraih impian saudara, meraih rumah, meraih mobil saudara, meraih masa depan yang terbaik. Tanggalkan beban yang begitu merintangi. Apa yang jadi beban? Banyak, salah satu jadi beban saudara sekalian, sikap atau bukan hanya attitude. Ya tentu. Ya, orang bisa nggak punya aptitude, bakat-bakat mungkin tidak terlalu hebat, tapi attitude itu sangat penting sekali. Kan, banyak orang saudara sekalian punya sikap-sikap yang salah, hobi, kemudian kebiasaan, habit yang nggak benar, ya kemalasan, tidak sungguh-sungguh. Kita katakan tangan yang rajin menjadikan kaya, yang lamban jadi miskin, jadi melarat saudara. Jadi yang membuat kita gagal untuk meraih impian kita, mobil baru kita, kesempatan emas kita, apa? Karakter yang buruk. Sifat yang buruk bisa diturunkan, bisa karena lingkungan. Kita putuskan dalam nama Yesus. Bergairah bagi Tuhan, setia cari Tuhan, kerjanya sungguh-sungguh, pantang menyerah saudara. Kita bisa meraih impian kita saudara. Saya percaya Tuhan itu gak pernah salah ciptakan kita. Dan Tuhan punya rencana adalah hidup yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu saudara. Ya, imani firman Tuhan ini saudara. Saya sampaikan perlahan-lahan ini penting sekali. Jadi karakter, sifat-sifat jadi beban. Dan dosa ini. Jangan pernah berpikir, bermimpi, wah aku akan diberkati Tuhan. Yang penting nyumbang gereja, ngasih persembahan paling gede, setia ke gereja. Itu memang harus saudara sekalian. Tapi yang paling penting adalah kalau kita masih ada dosa, kesalahan, kejahatan, jangan mimpilah. Saya jamin saudara, sia-sia doa malam kita, air mata kita tuh gak akan dibaca Tuhan. Yesaya mengatakan yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Yang membuat dia, saudara sekalian, menghindari kita.
Yang membuat Tuhan itu tidak mau bersama dengan kita dan memalingkan wajah, tidak mendengarkan doa-doa kita adalah segala dosa-dosa kita. Jadi kejahatan, dosa, pelanggaran ini membuat Allah memalingkan wajah. Allah nggak mau dengar doa kita, Allah nggak mau dengar kesungguhan kita. Bagi Tuhan itu yang paling penting. Isi hati Tuhan itu yang paling penting, saudara sekalian, adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Senangkan hati Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar ke gereja. Saudara sekalian, kita kasih persembahan, nyanyinya paling kenceng, goyangnya paling hot. Bukan itu sebetulnya, walaupun itu adalah penting, saudara. Tapi bagaimana hidup kita? Apakah kita berjalan di dalam kebenaran? Malam ini adalah kesempatan yang baik. Tanggalkan ya semua beban dan dosa. Dalam nama Yesus aku bertobat malam ini. Dan percaya hari esok terbaik pasti ada dalam hidup saudara. Kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Kalau kita melakukan ibadah, menyanyi, memuji, menyembah dengan firman, dan pada saat yang bersamaan kita begitu gandrung, hidup dalam dosa, kejahatan, maka semuanya menjadi sia-sia. Allah tidak tertarik, saudara sekalian, dengan ibadah kita. Baunya adalah kejijikan. Saya nggak ngomong soal ini, saudara. Tapi Alkitab mengatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lah, ini poinnya di sini. Saya ngomong soal ini malam ini. Ya, dan berlomba dengan apa, saudara? Tekun. Kalau Alkitab saudara sama dengan saya, pasti sama bacaannya. Berlomba dengan tekun, saudara sekalian, dalam perlombaan tersebut yang diwajibkan dengan kita. Berlari dengan tekun sampai ke finish. Baru kita akan meraih hadiah, sukses, berhasil. Dan kita bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan income kita, meningkatkan pekerjaan kita. Bisnis kita akan makin diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Nyampe ke finish. Garis akhir. Dikatakan kita mesti, saudara sekalian, berlomba dengan tekun, lari. Jangan berhenti di tengah jalan. Apapun rintangan, halangannya. Ya, saudara sekalian, seringkali banyak orang tidak bisa berlari dengan kencang. Kenapa, saudara sekalian? Karena dia nggak melihat finish di depan. Belum kelihatan, Pak, hasilnya. Padahal dibutuhkan sebuah endurance, daya tahan yang tinggi untuk lari terus menerus. Dan seringkali kita nggak bisa lari. Ya, kita memperlambat lari kita. Akhirnya musuh kita nyalip, saudara. Kita ndoprok di bawah. Kenapa, saudara? Finishnya nggak kelihatan, Pak, masih jauh. Anda memerlukan sebuah lari yang konstan, yang stabil. Musuh-musuh Anda luar biasa nyalip saudara. Lah seringkali kita nggak lihat mana Pak kenyataan berkat. Sampai hari ini belum datang, aku belum diberkati. Dan seringkali mempertahankan untuk tetap memandang Tuhan. Setia, sungguh-sungguh bekerja. Dengan kerajinan yang tidak kendor, saudara sekalian. Seringkali dibutuhkan sebuah tekad yang kuat. Aku harus tekun dalam perlombaan ini. Kalau enggak, aku enggak berhasil. Saudara sekalian. Belum lagi celotehan kiri kanan. Orang-orang enggak suka dengan saudara. Musuh-musuh supporter yang lain. Allah, kakinya bengkok. Wajahmu jelek. Allah, rambutnya gondol. Saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa terima olok-olokan. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita. Yang seringkali melecehkan kita. Percuma deh. Kamu tuh goblok, gak mungkin berhasil. Mana Tuhanmu? Percuma ke gereja. Banyak olok-olokan di sekitar kita. Yang menghentikan sikap kita berlari untuk terus memandang ke finish ke depan. Tertuju pada finish. Saudara dikasih Tuhan. Saya beritahu satu hal, jangan biarkan kau berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi, berlomba dengan tekun. Amin saudara. Cari Tuhan terus sungguh-sungguh. Punya attitude kerja yang baik. Lakukan yang terbaik untuk hidup saudara dan raih kesempatan emas.
dan raih peluang emas dan kesuksesan bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bisa meraih hari esok yang terbaik, hari esok yang terindah. Kita bisa menikmati peningkatan hidup. Kita bisa pergi pada tingkatan-tingkatan yang lebih bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang setuju Tuhan baik katakan amin dan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terus semangat, pantang menyerah apapun yang terjadi. Saudara, saya catat di sini orang yang punya ketekunan luar biasa. Namanya Borgil Dal. Nggak ngerti orang apa ini. Borgil Dal ini luar biasa. Dia penulis buku yang sangat luar biasa. Borgil Dal nulis satu buku dengan tema I want to see. Aku kepingin melihat. Aku mau melihat. Kenapa kok dia nulis seperti ini, saudara sekalian? Karena ternyata dia mengakui, dia berkata dalam sebuah kesaksiannya, dia mengatakan, saya hanya memiliki sebuah mata. Mataku cuma satu. Yang satu buta sebelah kanan gak bisa melihat. Hanya bisa punya satu mata yang sebelah kiri. Itu pun semua mataku yang kiri ini hampir tertutup oleh selaput di depan mataku. Sehingga aku hanya bisa melihat dari celah kecil. Lubang kecil di mata kiriku yang tidak normal. Mata kananku gak bisa lihat. Saudara, waktu saya baca pengakuan Borgil Dal, saudara, saya lihat. Ini orang luar biasa. Dia bisa nulis buku. Dan yang luar biasa, saudara sekalian, dia mengatakan, ternyata dia adalah orang yang senang membaca. Dengan kondisi mata seperti itu, dia suka membaca, saudara. Anda bisa bayangkan. Bagaimana mungkin bisa membaca dengan kondisi mata yang cuma satu. Dan satu pun itu gak bisa lihat dengan bagus. Celah kecil. Dia harus ambil buku, didekatkan ke matanya, saudara. Sampai bulu matanya nempel ke halaman buku. Bisa bayangkan usahanya, kegigihannya, ketekunannya. Saudara bisa bayangkan, boleh coba nanti di rumah atau di sini juga gak apa-apa dicoba, saudara. Ambil buku saudara, ya, kemudian dekatkan Alkitab saudara ke mata saudara. Sentuh halaman lembar buku saudara dengan bulu mata saudara. Saya membayangkan gimana cara membacanya, susah, saudara. Kalau Anda suka baca seperti ini, kondisinya gimana, saudara? Tersiksa. Tapi dia membaca dengan tekun dan gigih. Kalau Anda mulai kehilangan ketekunan, ingat Borgil Dal, saudara sekalian. Ya, ini Borgil Dal memberikan sebuah pemahaman kepada saya. Ya, ini orang luar biasa. Dia studi, dia kuliah, dia sempat meraih 2 gelar sarjana penuh, saudara. Di Universitas Minnesota. Dengan kondisi baca kayak gini, sudah nempel gini. Bisa dapat 2 gelar sarjana. Di Universitas Minnesota yang terkenal. Dan dia meraih 1 gelar master di Universitas, saudara sekalian, Columbia. Saya catat di sini jelas. Waduh, ini orang luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin cara dia belajar dan sebagainya. Tapi ternyata, saudara, ketekunan dia itu membuahkan hasil. Malam ini, kalau engkau berlari, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti. Dalam perlombaan lari yang diwajibkan bagi saudara. Kalau Anda ingin menang dan meraih kesempatan emas. Meraih hadiah-hadiah yang luar biasa. Meraih puncak karir. Meraih income yang lebih bagus. Meraih keuangan yang lebih baik lagi, saudara sekalian. Saya katakan berlarilah terus. Sekalipun banyak tantangan, rintangan menjegal hidup Anda. Teruslah berlari dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah mau berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik untuk hidup saudara. Berlarilah terus, saudara sekalian. Kenapa? Kalau Anda punya semangat pantang menyerah. Apapun kondisimu, Anda punya handicap apa? Anda punya kelemahan apa, keterbatasan apa? Borgil Dal ini luar biasa. Dia bisa sukses, kenapa? Dia punya ketekunan yang luar biasa. Anda punya ketekunan luar biasa. Dan Anda punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bersama dengan Yesus, Anda pasti berhasil. Sorak-sorai paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Saudara sekalian,
Sebagai orang Kristen anak Tuhan, mungkin Anda punya disiplin rohani yang luar biasa. Ada rajin berpuasa, berdoa, doa malam. Anda melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tapi seringkali dengan berjalannya waktu, saudara, yang monoton membuat kita jadi boring, bosan. Kesibukan Anda, ya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun Anda. Seringkali dengan berjalannya waktu yang lama, Anda menjadi boring. Mungkin Anda masih di gereja, menyanyi, mengangkat tangan. Mungkin Anda masih mengeluh-elukan Tuhan. Dan ada di rumah Allah, masih melayani saudara. Tapi perlahan-lahan namun pasti, sebetulnya tanpa sadar, kita sudah lagi tidak tekun mencari Tuhan. Passion kita tidak ada. Kesungguhan kita menurun. Kasih kita mulai tawar kepada Tuhan. Kenapa? Karena rutinitas. Karena kesibukan kita bekerja. Hidup dengan banyak tekanan, persoalan, masalah yang menghajar kehidupan kita. Seringkali membuat kita kehilangan passion. Kehilangan rasa lapar, rasa haus kepada Tuhan. Dan tanpa sadar kita mulai meninggalkan Tuhan perlahan-lahan. Saya ingin katakan satu hal ya saudara, apapun yang terjadi. Mari kita mulai belajar malam ini. Mungkin kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Kita suam-suam kuku, Alkitab mengatakan kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau, kata firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita lihat diri kita, saudara. Lakukan yang terbaik. Saya percaya, saudara sekalian, kalau kita sungguh tekun terus di dalam Tuhan, kita beribadah mencari Allah sungguh-sungguh, saudara sekalian. Dan Anda punya attitude kerja yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti. Anda memperjuangkan harapan dan mimpi-mimpi yang indah. Saya percaya cepat atau lambat, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan meraih sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Ini yang pertama saudara. Gambaran sebuah ketekunan. Yang kedua, ketekunanmu itu tidak pernah sia-sia. Ada hasil yang Anda bisa raih ketika Anda punya sebuah ketekunan yang tanpa syarat. Akan membuahkan sebuah hasil yang sangat manis. Ketekunanmu sebetulnya saudara, saya ingin berikan sebuah pemikiran. Kalau Anda dan saya tahu persis bahwa ketekunan adalah faktor yang sangat penting untuk bisa meraih sebuah kesuksesan. Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak tekun? Ini kan hanya soal waktu. Kita semua percaya dan yakin bahwa satu ketika ketekunan kita akan membuahkan buah yang manis. Ini kan cuma soal waktu saudara. Pastilah ujungnya adalah sebuah kemenangan. Ujungnya sebuah keberhasilan. Ketekunan adalah sebuah proses mencapai sebuah kesuksesan emas. Lah, kalau saudara dan saya tahu persis bahwa tekun akan menghasilkan sebuah peluang-peluang yang manis. Apa sih yang menjadi keberatan kita untuk tidak hidup di dalam ketekunan, kegigihan, di dalam memperjuangkan sesuatu yang positif? Pasti saudara. Biar malam hari ini kita mulai merenungkan, iya ya, aku gak punya alasan untuk gak tekun. Karena ketekunan pada akhirnya ketika dibuahi matang akan menghasilkan sebuah kemenangan yang luar biasa. Kita lihat Ibrani yang ke-10 saudara. Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-36. Iya, Ibrani 10 ayat 36. Kita baca sama-sama ayat yang ke-36 aja. 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya terus sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang setuju katakan amin. Membaca firman itu memang harus ada titik komanya dan perlahan-lahan. Beda dengan baca koran. Kenapa? Karena full meaning, penuh dengan arti. Nah, kalau Bapak Ibu menangkap dengan saksama, melihat dengan baik, bahwa syarat utama yang gak bisa ditawar untuk meraih sebuah keberhasilan, kesuksesan, usaha yang lebih maju,
Anda harus memiliki sebuah ketekunan tanpa syarat. Usaha yang terus-menerus yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Itu mutlak. Kalau Anda ingin meraih sesuatu yang lebih besar dalam tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, mau tidak mau, saudara dan saya harus mengembangkan sebuah ketekunan. Dan yang sangat menarik, ternyata ketekunan dari ayat yang kita baca, ini bukan petunjuk seorang motivator. Tapi saya berpikir Yesus adalah motivator yang paling unggul. Yang setuju katakan amin. Yesus luar biasa. Artinya begini, apa yang disampaikan sore hari ini bukan petunjuk seorang motivator. Yang memberikan motivasi untuk mengembangkan diri, mengembangkan usaha, pekerjaan, dan masa depan saudara, tidak. Tapi ternyata saudara sekalian, kita melakukan kehendak Allah. Waduh, ini luar biasa saudara. Jadi kalau Anda tekun, Anda itu melakukan firman, melakukan kehendak Allah. Waktu saya baca ayat ini saudara sekalian, terima kasih Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kita nggak melakukan petunjuk manusia, tapi kehendak Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kalau Anda melakukan kehendak Tuhan, berjalan di dalam ketekunan, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, apapun yang kau kelola hari-hari ini, dikatakan bahwa Anda akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Kalau yang mengatakan manusia, Anda boleh tidak percaya, tapi ini firman Allah yang luar biasa. Saya dulu pernah menyampaikan ada sebuah penemuan, sebuah benda The Liberator. Ini nama berlian yang terbesar dan paling cemerlang dan paling mahal di dunia. Penemunya mengatakan setiap orang yang melihat berlian ini akan kagum kaget. Kenapa? Karena tingkat kecemerlangannya begitu tinggi. Saya bukan ahli berlian saudara. Tapi orang mengatakan bahwa mahal tidaknya sebuah berlian bukan hanya karena besarnya, kadarnya, keretnya. Ya saudara sekalian, tapi juga karena tingkat kecemerlangannya. Dan penemunya dan para ahli mengatakan setiap orang yang melihat The Liberator akan terkagum-kagum. Tapi harta yang sangat mahal ini yang berharga, penemuan terbesar ini diperoleh bukan sembarangan. Karena hasil sebuah ketekunan yang luar biasa. Penemunya namanya Rafael Salano. Rafael Salano adalah seorang penggali tambang yang telah putus asa. Tapi sebetulnya saya nggak bisa mengatakan putus asa saudara. Kenapa? Dia telah mengadakan sebuah penelitian uji coba saudara. Ya, menguji itu selama berbulan-bulan. Dia menguji batuan lunak di antara batu cadas dan sungai-sungai kering. Si Rafael Salano ini mengadakan penelitian dan pengujian ini sebanyak 999.999 kali. Betul, ini bukan karangan saya saudara. Karena dari buku yang saya baca. Jadi kalau dikatakan bahwa dia adalah orang yang putus asa, saya nggak sampai terima. Kenapa? Karena dia melakukan pengujian tesnya ini bulanan dan jumlahnya banyak saudara. Saya mikir kalau saudara dan saya mungkin 5 kali pulang saudara. Ini 999.999 kali. Kurang sekali 1 juta saudara. Ini sangat menarik. Lah dia meneliti gak ada hasilnya saudara. Kemudian dia ambil keputusan untuk pulang. Percuma dah pulang aja. Lah terakhir kalinya yang ke-1 juta kalinya Rafael Salano iseng-iseng. Udah tak lengkapin aja, 1 juta kali aja, nanggung. Ya, dia meneliti lagi saudara. Dan dia menemukan segumpal batuan yang tidak berharga kelihatannya. Ternyata setelah diteliti saudara, itu adalah sebongkah berlian yang sangat besar. Ya, dan pada akhirnya sangat cemerlang dan yang sangat mahal harganya. Yang kemudian dikenal dengan nama The Liberator. Apa sih maksud saya nyampein ini? Satu yang saya sampaikan tujuannya. Bahwa saudara sekalian, kesanggupan Anda untuk bertekun. Daya tahan Anda untuk mampu bertahan tekun
tekun, berusaha, gigih, terus menerus, tidak pernah berhenti, berjuang, berkeringat, berjerih lelah, terus dan tidak bisa dihentikan oleh apapun, oleh kekuatan, oleh cemoohan, oleh gangguan apapun. Anda terus melakukan secara terus menerus. Sejauh mana Anda sanggup bertekun, itu akan menentukan hasil yang Anda peroleh. Itu aja poinnya. Sederhana. Semakin Anda sanggup bertahan dan bertekun, semakin besar hasil yang Anda peroleh. Hari ini kalau Anda merasa gagal, belum terlambat. Tuhan ingin Anda berhasil. Tuhan kepingin Anda meningkat. Kalau Anda sudah berhasil, Tuhan kepingin Anda naik pada tingkatan yang lebih istimewa lagi. Dengar perkataan saya, bahwa hari-hari terbaik Anda, hari-hari terbesar Anda, tidak pernah ada di belakang Anda, tapi selalu ada di depan Anda. Karena Allahmu Allah yang progresif. Allahmu itu Allah yang agresif. Allahmu itu Allah yang sangat baik. Dan Allah yang baik itu mau memberkati dan meningkatkan ekonomi Anda. Yang setuju katakan amin. Sorak-sore paling baik untuk Allah kita. Saudara, dalam perjalanan iman saudara sebagai orang Kristen, seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan keputusan yang susah dan sulit. Ya, untuk kita mengambil jalan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Coba kita renungkan. Dalam perjalanan iman saudara sebagai anak Tuhan, betapa sering kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, keputusan yang sangat susah. Ketika Anda dituntut untuk taat kepada firman Tuhan, apakah Anda tetap memiliki integritas beriman kepada firman Allah, berjalan dalam kebenaran, atau kita memilih kenikmatan daging, keuntungan yang besar yang didapat dengan cara yang tidak benar? Saudara sekalian, seringkali kita diperhadapkan di persimpangan jalan yang susah kita ambil. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang dituntut berjalan dalam kebenaran, kejujuran, keadilan. Repot Pak, kalau ngikuti firman taat, cuannya berkatnya dikit Pak. Jujur berkatnya dikit Pak. Tapi kalau dikit-dikit tidak jujur Pak, ya sembang agak sedikit aja Pak. Ini kan cuma dosa-dosa, dosanya abu-abu Pak. Untungnya gede, menarik Pak. Bohong-bohong dikit Pak, pasti sukses Pak. Ya, masa nggak boleh, ini kan bisnis Pak. Ya kalau di gereja kita harus tekun sama Tuhan, mesti bener. Itu Minggu Pak. Ya Kamis juga boleh Pak, sesuai firman. Senin, Selasa, Rebu kan boleh Pak, dikit-dikit. Supaya untungnya lebih gede. Ya nyontek-nyontek dikit kan gak apa-apa Pak. Ya jalan sesat dikit gak apa-apa, kan nanti bisa bertobat lagi Pak. Saudara sekalian, dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang beriman, seringkali diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, untungnya dikit. Yang tidak menghasilkan apa-apa sepertinya, saudara. Tapi kalau jalannya tidak benar, kita ngikutin dunia, kita ngikutin aturan-aturan dunia kangau, saudara sekalian. Oh lebih gede keuntungannya. Saya katakan satu hal. Melakukan firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Allah. Hidup Kristen kita bukan hanya di gereja, saudara sekalian. Melakukan taat kepada perintah firman Allah, bertindak sesuai kehendak Tuhan, itu menuntut sebuah ketekunan. Usaha yang terus menerus, tidak boleh berhenti sampai membuahkan hasil. Jadikan kebenaran, ketaatan sebuah gaya hidup kita. Walaupun seringkali kita mengatakan, Pak, saya sudah berdoa berkali-kali Pak. Saya berdoa puasa, saya ke gereja Pak. Saya hidup dalam kebenaran, tapi kenapa tidak ada perubahan? Dalam income saya nggak ada perubahan Pak, biasa-biasa saja. Saya sudah bergumul Pak, tapi pergumulan saya nggak pernah berhenti. Nggak pernah terangkat masalah saya. Padahal saya sudah berjalan sesuai firman Tuhan Pak. Seringkali kita merasa yang kita lakukan sia-sia. Saya beritahu malam ini saudara sekalian. Lakukan ketaatanmu kepada Tuhan. Lakukan imanmu dan kebenaranmu itu di dalam ketekunan. Teruslah berdoa. Teruslah berharap. Jangan putus asa. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan.
kesungguhanmu, kebenaranmu, satu ketika engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Ketika kau berjalan dalam kebenaran firman Allah, Tuhan akan memberkati saudara dengan berkat yang luar biasa. Berkat yang ajaib, berkat yang besar. Berkat yang gak dipikirkan, Tuhan bisa lakukan 1001 macam cara untuk memberkati orang-orang yang benar, yang berjalan sesuai dengan firman Allah. Siapa yang setuju bahwa Allah memberkati dan membela orang-orang yang benar? Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yang pertama gambaran ketekunan. Yang kedua buah ketekunan. Teruslah tekun. Karena kita percaya hasilnya luar biasa. Yang ketiga terakhir, unsur dari ketekunan. Saya merenungkan dengan baik, apa sih unsur yang membangun sebuah ketekunan? Ternyata saya menemukan 2 dari firman Tuhan. Orang bisa tekun kalau dia mengembangkan kesabaran dan penguasaan diri. Kalau orang gak punya kesabaran dan penguasaan diri, sulit untuk tekun. Ketika kita punya penguasaan diri, ya, kita memiliki kesabaran, saudara sekalian, maka ketekunan akan berkembang dalam hidup kita. Dan saya katakan satu hal malam ini. Kalau Anda mengembangkan sebuah kesabaran dan penguasaan diri, buah-buah roh saudara sekalian, Anda bukan hanya bertumbuh menjadi orang-orang yang tekun, tapi Anda akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Amin saudara. Ya, saudara, saya merangkan begini, bagaimana mungkin, ya saudara sekalian, orang itu bisa tekun kalau dia nggak punya kesabaran. Jadi orang bisa tekun kalau dia sabar. Bagaimana mungkin orang bisa tekun kalau dia tidak punya penguasaan diri, self control. Orang bisa punya ketekunan kalau dia punya penguasaan diri yang baik. Saudara sekalian, malam ini kita mau belajar mengembangkan, ya, kesabaran dan penguasaan diri. Alkitab mengatakan dengan jelas saudara sekalian, bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Amin saudara. Dan orang yang menguasai diri itu melebihi. Kalau Anda dan kesabaran dan penguasaan diri. Coba kita lihat saudara sekalian. Amsal 16. Ini ayat terakhir saudara. Amsal 16 ayat 32. Terakhir. Haleluya. Ya, kita baca sama-sama saudara. Dengan suara keras. 2, 3. Orang yang sabar, apa saudara? Melebihi seorang apa? Pahlawan. Wah, hebat. Terus orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang setuju katakan amin. Lah Anda tanya, Pak gimana Pak itu sabar Pak? Susah nggak Pak? Susah. Ya, kadang-kadang mau sabar banyak masalah saudara. Waduh, Pak, ketika mau sabar banyak aja yang ganggu saudara. Sabar menguasai diri itu nggak mudah saudara. Nah, saya baca satu tulisan menarik. Kalau Anda mau sabar dan Anda bisa menguasai diri, Anda harus mengembangkan sebuah sistem mentalitas yang sekarang lagi dikembangkan. Namanya rahasia 90/10. Anda mungkin tahu saudara, tapi tahu nggak cukup. Rahasia 90/10. Saya pertama mikir apa ya ini ya? Kalau Anda mengembangkan pola 90/10, Anda bisa sabar. Anda bisa menguasai diri. Anda tekun, Anda bahagia. Lah, ini mentalitas yang dikembangkan hari-hari ini, saudara. Ketika Anda bangun pagi, saudara, ya, begitu banyak berita masuk, televisi, surat kabar. Kadang-kadang kita malas, saudara, lihat televisi, buka koran. Begitu banyak orang susah, orang sedih, menderita, orang tertatih-tatih. Hidup itu begitu kelam, sepertinya nggak menarik. Begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang itu jutaan orang setiap hari stres, tertekan.
Dan mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Bangun pagi udah stres, bingung dengan banyak persoalan, gak bahagia. Saudara sekalian, begitu banyak orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin kita sendiri hari-hari, mungkin keluarga kita menghadapi tekanan-tekanan masalah hidup yang luar biasa. Yang membuat kita gak bisa bahagia, saudara sekalian. Gak bisa seneng, migrain, headache, sakit kepala. Sebenarnya saya sering ketemu ibu-ibu, seorang bapak yang ngantongin obat satu kantong, saudara. Saya sebenarnya sakit kepala, Pak. Makan obat, minum obat kayak makan kacang, cus sekalian. Sebenarnya migrain, saudara. Saudara ngalamin gak, saudara? Sakit kepala terus. Ini efek dari stres. Ya, saudara sekalian, bingung, tertekan. Jutaan orang, saudara sekalian, kena sakit kepala akut. Pak, kenapa minum kopi, Pak? Migrain. Sampai orang itu, saudara, minum kopi itu sampai 3 gelas, 5 gelas. Untuk menghilangkan migrainnya ke kepalanya. Dan banyak orang insomnia, gak bisa tidur. Banyak orang tidur merem, saudara merem ini. Tapi bola matanya liar, main saudara di sini. Matanya nutup, bola matanya gerak-gerak, saudara. Itu gak tidur. Anda belum tidur masuk REM sleep. Belum tidur itu, saudara. Sepanjang malam mulai jam 10 sampai 11 sampai jam 4 pagi. Tong, jam 1, tong 2 dini hari, jam 4 masih dengar Anda tidak tidur. Itu adalah fenomena dan fakta akhir zaman. Orang gak mudah tidur. Kenapa? Banyak pikiran berkecamuk. Orang ngalami saudara sekalian hari-hari yang buruk. Ya, persoalan, pertengkaran, gak cocok sih. Takdir, nyekolahkan anak yang satu masuk sekolah fakultas, universitas. Yang satu bersama naik SMA, masuk SMA kelas 1, satunya saya pernah ketemu. Yang kecil masuk SMP, saudara sekalian. Yang satu masuk SMA, satu masuk university. Pusing, bingung, saudara. Gimana mesti sediakan uang, banyak takut, khawatir. Kemarahan terjadi setiap saat. Ya, persahabatan jadi putus, keluarga jadi putus, berantem. Hidup begitu takut, kelam. Ya, sudah tenggelam dengan banyak begitu persoalan yang crowded, membebani pikiran begitu banyak orang. Dengan masalah keluarga, ekonomi, hidup masa depan, perjodohan, saudara sekalian. Anak-anak yang makin gede, waktu kecil kita susah. Begitu berangkat dewasa kita cemas. Bergaul dengan siapa mereka. Terjadi banyak pikiran yang crowded, menyita. Menimbulkan tekanan, emosi, amarah, gampang meledak. Ya, orang-orang tidak mau dekat dengan kita karena kita menjadi panas, mudah tersinggung dan sebagainya, tidak bisa menikmati hidup. Sahabat-sahabat mulai pergi hilang, sukacita terbang, keceriaan mulai menyelinap pergi. Hidup jadi membosankan, kelam, tenggelam, gelap. Seperti nggak ada harapan. Bapak Ibu, apakah Anda mengalami salah satu di antara yang saya sebutkan tadi? Saya beritahu satu hal saudara sekalian. Kalau Anda mengalami, tapi Anda mau berubah, lakukan rahasia 90-10. Hidupmu pasti berubah. Anda akan menikmati sebuah hidup yang bahagia, penuh rasa syukur, rasa puas. Amin saudara? Amin. Siapa yang percaya bersama Yesus, kita bisa menikmati kebahagiaan kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Saudara, bukan karena kita bahagia, kita bersyukur. Banyak orang bahagia gak bersyukur. Tapi karena kita bersyukur, kita menjadi bahagia. Kita berbahagia bukan karena kita memiliki semua yang kita sukai. Kita bahagia karena kita menyukai semua yang kita miliki. Amin saudara. Kita bahagia saudara sekalian ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri dan tidak terlalu pusing dengan apa yang orang omong bicarakan tentang diri kita. Anda bisa bahagia kalau Anda menjadi dirimu sendiri. Gak usah jadi orang lain, gak perlu. Karena Anda spesial, unik, spesifik. Anda penting, berharga, dan Anda dicintai oleh Yesus. Setuju? Ya, saudara sekalian. Dan jangan peduli dengan apa yang orang katakan tentang diri Anda. Kalau Anda terus mendengar kata-kata orang, Anda tidak akan bahagia. Dengar kata Tuhan dan Anda bisa bahagia.
Saudara, apa rahasia 90-10? Sederhana, saudara. Artinya begini, 10% hidup atau kehidupan kita ditentukan oleh hal-hal yang terjadi terhadap kita. 10% tok. Hidupmu dan hidupku ditentukan oleh peristiwa-peristiwa, hal-hal yang terjadi yang tidak bisa Anda kontrol, tidak bisa Anda kendalikan. 10% hidupmu ditentukan oleh hal-hal yang terjadi dalam diri saudara. Tetapi 90% sisanya jauh lebih gede ditentukan oleh respon kita, reaksi kita, sikap kita terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup saudara. Dan itu yang menentukan kebahagiaan, sukacita, kesuksesan, damai sejahtera dalam hidup saudara. Bedanya banyak, 10% banding 90%. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa ada 10% hal-hal dalam hidup saudara, kejadian bisa kontrol. Kejadian yang pasti menimpa Anda dan tidak bisa Anda hindari. Tetapi yang 90% dalam kontrol kendali Anda. Apa itu? Reaksimu, sikapmu, responmu. Saudara, yang 10% ini apa? Anda gak bisa mencegah kerusakan mobil yang tiba-tiba terjadi di tengah jalan, tiba-tiba mogok. Gak bisa dikendalikan, gak bisa diatasi, dicegah, gak bisa. Pesawat terbang yang terlambat, yang menghancurkan seluruh jadwal acara Anda sepanjang hari itu. Kacau, gak bisa dikendaliin, gak bisa dicegah. Sopir yang ugal-ugalan menyerempet mobil baru Anda, itu gak bisa dicegah. Di luar kontrol kita. Tapi cuma 10. Tapi yang 90% beda. Anda yang menentukan. Anda bisa memilih Anda mau bahagia atau tidak. Anda mau merespon baik atau tidak, positif atau tidak. Semua tergantung 90% di tangan Anda. Dan ini yang membuat Anda bahagia, sukses, berhasil, damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan yang paling crowded, paling tidak menguntungkan sekalipun. Saudara sekalian, Anda tidak bisa mengontrol lampu merah yang menjebak Anda. Pernah nggak naik mobil, bolak-balik naik lampu merah? Pernah ya? Saya juga pernah, saudara. Tapi kadang-kadang hijau terus bisa ya. Hijau, lagi hijau. Tapi seringkali juga merah. Saudara sekalian, Anda nggak bisa mencegah. Dalam nama Yesus, hijau. Nggak bisa, saudara. Di luar kontrol kita. Tapi 90% bisa. Ketika lampu merah terjadi, saudara. Anda bisa apa? Bisa maki-maki. Apalagi orang Surabaya paling enak maki, saudara sekalian. Keluar kebun binatang, ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak dashboard, saudara. Keluar buka, kurang ajar, saudara. Anda bisa meso, yang paling bagus biasanya, saudara. Pakai bahasa Inggris mesonya, saudara. Bisa. Tapi Anda bisa duduk tenang mengatakan, puji Tuhan. Ayo merah lagi. Aku seneng kok bisa nyanyi memuji Tuhan dalam mobil. Aku bahagia. Sukacitamu tidak akan terampas hari itu. Kebahagiaanmu gak akan hilang. Suksesmu akan hilang. Jadi semua kendali itu tangan kita, 90%. Dan ini membuat Anda bisa enak, enjoy in your life. Bahagia, bisa senang, bisa senyum. Kenapa? Karena kontrol kita bagus. Seseorang mengatakan, sekalipun Anda benar, kalau responmu salah, Anda menjadi salah. Betapa pentingnya respon. Saudara sekalian, hari ini, malam ini, saudara sekalian, kalau ingin mengembangkan kesabaran, saya mau sabar, Pak. Saya mau menguasai diri. Ya, saudara sekalian, Anda kembangkan sikap rahasia 90-10 ini. Kalau Anda mengembangkan ini, Anda akan sabar. Anda bisa menguasai diri. Anda punya ketekunan. Dan yang jelas, Anda berbahagia di dalam Tuhan. Hebat Amsal ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Anda akan tekun menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya saudara sekalian, hari-hari Anda menjadi hari-hari yang sangat istimewa dan berhasil. Kita berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan untuk Allah kita yang sangat baik.
Haleluya. Kita kan suatu pujian bagi Tuhan. Yesus kau kebenaran. Saya minta F. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mau sama-sama dari depan lagi saudara, supaya Tuhan senang. Yesus kau kebenaran, amin. Yesus kau kebenaran yang Kau memberikanku dengan sukacita, dengan senyum dan bahagia. Angkat suaramu. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku. Sama-sama kata